Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna ayyuhal ayyatuhal ummahat wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakunna fi hadha al-liqa' al-mujaddad di mudarasati ilmi al-lughah al-arabiyyah lil mubtadi'at. Kita sudah memasuki pertemuan yang keenam, yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu mengenal huruf jar, min, dan ila. Nah, kalau yang pertemuan lalu kita mengenal huruf jar, fi, dan ala. Nah, sekarang min dengan ila. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, kita akan kembali murajaah pelajaran yang telah lalu. Iya bina nuraji'u ma sabaqa. Mari kita murajaah atau ngulangi pelajaran yang telah lalu. Kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang huruf al-jar. Huruf jar adalah huruf, secara bahasa adalah huruf yang menarik atau menyeret. Nah, kita sebutkan ini untuk memudahkan memahami ya. Misalnya baitun yang barisnya asalnya dhammah, ketika dia dimasuki oleh huruf jar, misalnya adalah fi, maka yang dhammah ini berubah menjadi kasrah. Seolah-olah dhammah ini menjadi tarik atau terseret dengan adanya huruf jar yang asalnya di atas menjadi di bawah. Baitun menjadi fi baitin. Maktabun ala maktabin. Maka perubahan yang asalnya dhammah menjadi kasrah itu disebabkan karena ada huruf jar, ya, baik fi maupun ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Baik, ini sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang beberapa faedah terkait masalah ini. Yang pertama adalah fungsi alif lam pada kata benda adalah menandakan kata benda tersebut sudah jelas dan diketahui. Misal, ketika kita katakan baitun, itu rumah secara umum. Ketika ditambah alif lam al-baitu, maka bisa diartikan rumah itu atau rumah yang sudah diketahui oleh pembicara. Masjidun, itu masjid secara umum. Tapi kalau tambah al-masjidu, berarti al-masjidunya sudah diketahui. Masjidnya sudah diketahui atau sudah jelas, ya, diketahui oleh pembicara. Kemudian alif, lam, dan tanwin tidak bisa bertemu pada satu kata. Jadi salah kalau ada yang menulis al-baitun, al-masjidun, ya itu salah. Apa? Karena tanwin dengan alif, lam tidak boleh bertemu dalam satu kata. Kata benda apabila terletak di awal kalimat harus ditambah alif lam.
Ya, misalnya al ustadzu fil masjidi. Jangan ustazun fil masjidi, jangan. Pakainya al ustadzu fil masjidi. Harus pakai al. At-talibu fil madrasati. Siswa di sekolah. Jadi nggak boleh dikatakan tolibun ya tanpa alif lam. Harus ada alif lam. Baik, yang keempat untuk menanyakan tempat kita memakai kata aina yang artinya di mana. Ainal kitabu, di manakah buku itu? Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Baik. Nah, jadi untuk sementara kita pakainya alif lam terus ya. Nah, di sini aina Muhammadun? Muhammadun fil baiti. Baik, Ana minta Aryani Sapitri iqra'i hadhil jumlah. Aina imamun imamun fil masjid. Muhammadun. Muhammadin. Afwan. Aina Muhammadun fil masjid. Fil Di mana Muhammad? Muhammad di masjid. itu bacanya fil bait. Fil- Oh, Afwan. Ana yang nomor dua, Ustaz. Nah, yang di atas masih yang di atas. Nah, Aina Muhammadun fil baiti. Di mana Muhammad? Muhammad di rumah. Nah, Hasan. Baik, Ummu Harun, Iqra'i Aina imam. alif lam. Ainal imamu. Iya Ustaz. Aina Ainal ilm as. Ainal imamu il Al- imamu fil masjidi. Artinya, Di mana imam? Imam di masjid. nah, Hasan. Baik, raqam salasah, Maulida, Faddali. Nah, Maulida, tidak ada suaranya. Baik, sepertinya ada gangguan. Baik, skip aja dulu ya. Rika Nursafiti. Aina talibu at-talibu fil madrasati. Di mana siswa? Siswa di sekolah. Nah, Hasan. Baik, Ririn, raqam wahid. Kembali ke pertama. Aina Muhammadun fil baiti. Di mana Muhammad? Muhammad di rumah. Baik, Risna Hardianti. Nah, Ustaz. Ainal imamu al imamu fil masjidi. Di mana imam? Imam itu di dalam masjid. Nah, Ummu Adam. Aina talibu at-talibu fil madrasati. Di mana pelajar Mm-mm. pelajar di sekolah. Nah, ya, baik pelajar atau siswa sama saja. Baik, mudih ya. Aina kitabu al-kitabu alal maktabi.
Mm-mm. Di mana kitab itu ada di atas meja. Nah, Hasan. Umun Nabil. Ainal qamisu al-qamisu ala sariri. Di mana kemeja itu? Kemeja itu di atas ranjang. Nah, Hasan. Ummu Yumna. Ainal qittu al-qittu alal kursiyyi. Di mana kucing? Kucing itu di atas kursi. Nah, Hasan. Ummu Zaid. Ainal kitabu al-kitabu alal maktabi. Di mana buku? Buku itu di atas meja. Nah, Hasan. Baik, sudah semua ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, penggunaan al tadi sudah kita jelaskan sebenarnya. Alif lam digunakan untuk kata benda yang sudah diketahui oleh pembicara. Ya, artinya sudah jelas yang mana yang dimaksud. Baitun itu rumah secara umum. Tapi kalau rumahnya sudah tentu, al baitu ya rumah itu biasanya diartikan rumah itu. Alif lam tidak boleh bergabung dengan tanwin. Jadi al baitun itu salah. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian kita membahas huruf jar berikutnya, ya, yang mana huruf jar adalah huruf yang menarik atau menyeret. Misalnya al-baitu minal baiti. Min artinya itu dari rumah. Baik. Nah, min itu asalnya nunnya sukun. Tapi kalau dia bertemu dengan alif lam, maka dia diberi sifat fathah. Jadi minal baiti. Kalau tidak ada alif lamnya, maka min baitin gitu ya. Al-masjidu, asalnya dhammah. Tapi ketika ada ila, yang itu huruf jar, ilal masjidi. Ila artinya ke, ya. Maka min dari ila ke. Nah, ingatkan ya, 4 huruf jar sudah kita ambil, yaitu fi, yang artinya di dalam atau di, ala artinya di atas, min artinya dari, ila artinya ke. Baik. Nah, sekarang kita mengenal satu kata kerja dulu ya. Jadi sebelumnya kita hanya mengenal kata benda, ya. Yang kita hafal mufrodat atau kata-kata yang ada itu semuanya adalah kata benda. Sekarang kita akan mengenal fi'il atau kata kerja. Nah, untuk kata kerja pertama ini adalah zahaba yang artinya pergi. Perhatikan baik-baik. Huwa zahaba artinya dia laki-laki telah pergi. Di huwa itu artinya dia laki-laki. Zahaba telah pergi. Misal, huwa zahaba ilal masjidi. Dia telah pergi ke masjid. Nah, jadi kenapa Ana memakai kata kerja zahaba? Karena kita perlukan untuk kata apa? Untuk huruf jar ila. Huwa zahaba ilal masjidi. Dia orang laki-laki telah pergi ke masjid. Kalau dia perempuan, pakainya hiya. Nah, ketika hiya, maka fiilnya pun ditambah ya, sukun di situ. Zahabat. Jadi kalau huwa pakainya zahaba saja. Tapi kalau hiya, dia perempuan, pakainya zahabat ditambahi ta sukun di akhirnya. Kita contohkan. Hiya zahabat ilal madrasati. Dia, seorang perempuan, telah pergi ke sekolah. Baik. Nah, huwa dan hiya ini bisa diganti dengan nama orang ya, seperti Muhammad zahaba ilal masjid. Ya, misalnya Fatimah zahabat ilal madrasati itu boleh. Tidak mesti huwa. Baik, misal
Jadi kan huwa dengan hiya, dia laki-laki ataupun dia perempuan. Sekarang kalau pakainya anta, kamu, engkau, laki-laki, maka pakainya zahabta. Anta zahabta. Engkau laki-laki telah pergi. Ya, misal anta zahabta ilal masjidi. Engkau seorang laki-laki telah pergi ke masjid. Ya. Sekarang kalau anti, engkau perempuan, maka baris taknya kasroh, zahabti. Engkau perempuan telah pergi. Contohnya, anti zahabti ilal madrasati. Engkau seorang perempuan telah pergi ke sekolah. Baik. Berikutnya, kalau aku telah pergi, maka ana zahabtu, aku telah pergi. Misal, ana zahabtu ilal masjidi. Aku telah pergi ke masjid. Kalau kami pakainya nahnu. Nahnu, nah kalau zahabanya zahabna, kami telah pergi. Misal, nahnu zahabna ilal madrasati. Baik, nah sekarang kita ulang sedikit. Kalian dibaca. Baik, Ariani Sapitri, baca kalimat terakhir ini. Huwa zahaba ilal masjidi. Artinya, Dia laki-laki telah pergi ke masjid. nah, baik, kalimat yang terakhir, Mama Harun. Iya jahabat ila masra Ilal. ilal madrasati. Dia Artinya? perempuan telah pergi ke sekolah. Nah, ahsan. Baik, jadi huwa zahaba, ia zahabat. Baik. Maulida. Nah, baca kalimat ini. Baik, sepertinya ada masalah dengan mic-nya Maulida. Jadi tadi nggak kedengaran suaranya. Mungkin ada pengaturannya itu yang salah, atau mungkin promonya. Baik. Open ya, Maulida nih, mungkin anak skip lagi ya. Rika Nur Safitri, tafadhali. Anta zahabta ilal masjidi. Kamu Artinya? laki-laki pergi ke masjid. Nah, kita pakainya telah terus ya. Soalnya ini fi'il madi yang menunjukkan lampau. Baik. Rini Umun Nawara, baca yang terakhir. Anti zahabti ila madrasati. Artinya? Engkau perempuan telah pergi ke sekolah. Nah, Masan. Baik. Setelahnya Ririn. Atau Iqra'i. Ana zahabtu ilal masjidi. Saya telah pergi ke masjid. Nah. Baik. Isna Nur Hardianti. Nahnu zahabna ilal madrasati. Kami telah pergi ke sekolah. Nah, baik, Hasan.
Baik, ini sudah Adam. Kita ulangi lagi berarti. Nah, Iqra'i. Huwa dhahaba ilal masjidi. Dia laki-laki telah pergi ke masjid. Nah, Ummu Dihyah. Iya. Terkelihatan. Kelihatan ya? Iya jahabtu ilal madrasati. Ini Iya zahabat. jahabtu. Zahabat. Iya jahabat ilal madrasati. Nah, Dia perempuan telah pergi ke sekolah. oke, Hasan. Ummu Hazim. Oh, tadi Ummu Hazim kayaknya mau jadi pendengar saja ya. Ummu Nabil kalau gitu. Anta zahabta ilal masjidi. Engkau laki-laki telah pergi ke masjid. Nah, Hasan. Ummu Yumna. Anti zahabati ilal madrasati. Kamu telah pergi ke sekolah. Nah, kamu di sini laki-laki atau perempuan? Kamu perempuan. Nah, Hasan. Tadi siapa? Ummu Yumna atau Ummu Nabil? Ana tadi Ummu Yumna. Baik. Berarti Aryani Sapitri lagi. Nah, Fadli. Nah, Ana zahabtu ilal masjid. Saya telah pergi ke masjid. Nah, Coba Maulida. Nah, Ustaz. Nah, bisa. Kedengaran, Ustaz? Oke. Nahnu dhahabna ilal madrasati. Kami telah pergi ke sekolah. Nah, maksud. Baik. Jadi, sekarang coba kita lihat di sini. Kalau huwa pakainya zahaba. Kalau hiya pakainya zahabat. Kalau anta pakainya zahabta. Kalau anti pakainya apa nih zahabti ya. Baknya itu sukun sebenarnya. Sebentar, Anda koreksi dulu biar nanti enggak. Baik, huwa pakainya zahaba, hiya pakainya zahabat, anta pakainya zahabta, anti pakainya zahabti, ana pakainya zahabtu, dan nahnu pakainya zahabna. Baik, nah silahkan nanti dihafalkan ini. Jangan nanti Anda tanya lagi pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Baik. Sekarang kita buat kalimat menggunakan huruf jar min dengan ila. Muhammadun zahaba minal baiti ilal masjidi. Nah, jadi huwa itu bisa diganti dengan nama orang ya. Muhammad laki-laki. Muhammad telah pergi dari rumah ke masjid. Jadi ada min sekaligus ila di situ. Muhammadun zahaba minal baiti ilal masjidi. Baik. Rika Nur Sapitri Iqra'i.
Muhammadun zahaba minal baiti ilal masjidi. Artinya baca. Muhammad telah pergi dari rumah ke masjid. Nah, ahsan. Rini Naura, Rai juga sama kalimatnya. Muhammadun zahaba minal baiti ilal masjidi. Muhammad telah pergi dari rumah ke masjid. Nah, ahsan. Baik, sama Ririn juga kalimat yang sama. Muhammadun zahaba minal baiti ilal masjidi. Muhammad telah pergi dari rumah ke masjid. Nah, ahsan. Baik, kalimat berikutnya di sini ada gambar sekolah dan pasar. Fatimatu zahabat minal madrasati ila suqi. Fatimah, nah karena Fatimah ini kan hiya, perempuan, maka pakainya zahabat. Ya, Fatimah telah pergi dari sekolah ke pasar. Nah, coba Risna Hardianti Iqra'i. Fatimatu zahabat minal madrasati ila suqi. Fatimah telah pergi dari sekolah ke pasar. Nah, coba Ummu Adam Iqra'i sama kalimatnya. Fatimatu dhahabat minal madrasati ila suqi. Fatimah telah pergi dari sekolah ke pasar. Nah, jadi di sini ada kalimat baru ya, yaitu as-suqi. Kalau tanpa alif lam sukun. Ya, Ummu Dahya sama Iqra'i hadil jumlah. Fatimatu zahabat ilal madrasati ila suq. Fatimah telah pergi dari sekolah ke pasar. Nah, baik, Ummu Kamil Iqra'i. Fatimatu zahabat minal madrasati ila suqi. Fatimah telah pergi dari sekolah ke pasar. Nah, Hasan. Kalimat berikutnya di sini ada gambar toko, kemudian taman. Anak, nah salah lagi afwan. Baik, di sini ada gambar toko dan taman. Ana zahabtu minad dukani ilal hadiqati. Nah, aku telah pergi dari toko ke taman. Ya, maka ketika pakainya ana, pakainya zahabtu. Ya, aku telah pergi dari toko ke taman. Baik, coba Umun Nabil Iqra'i. Ana zahabtu minad dukani ilal hadiqati. Aku telah pergi dari toko ke taman. Nah, Hasan. Ummu Yumna sama kalimatnya. Ana zahabtu minad dukani ilal hadiqati. Aku telah pergi dari toko ke taman. Baik. Ummu Zaid. Ana zahabtu ilad dukani ilal Min. hadiqati. Ana zahabtu. Ana zahabtu minad dukani ilal hadiqati. Artinya. Aku telah pergi dari toko ke taman. Nah, Hasan. Baik.
Aryani Sapitri. Ana zahabtu minad dukani ilal hadiqati. Aku telah pergi dari toko ke taman. Nah, Hasan. Mama Harun. Ana jahabtu minad dukani ila hadiqati. Artinya. Aku telah pergi dari toko ke taman. Nah, jadi di sini ada dua kosakata baru. Ad-dukan artinya toko, hadiqah artinya taman. Baik. Kemudian yang berikutnya di sini ada Masjid Nabawi ya. Kemudian ada Ka'bah, maksudnya Al-Madinah dengan nahnu. Nah, sekarang kami. Nahnu zahabna minal madinati ila Makkah. Ingat kata Makkah itu tidak boleh tanwin dia. Kemudian tidak boleh alif lam, tidak boleh kasrah. Ini hukum khusus terkait Mekah ya. Kami telah pergi dari Madinah ke Mekah. Nahnu zahabna minal madinati ila Makkah. Jadi untuk Makkah itu beda sendiri hukumnya. Dia fathah setelah huruf jar. Jadi tidak dibaca Makkah. Tidak juga kayak alif lam, dia tanpa alif lam. Ya, itu kata khusus. Nahnu zahabna minal madinati ila Makkah. Kami telah pergi dari Madinah ke Mekah. Baik, Maulida Iqra'i. Nahnu dhahabna minal madinati ila Makkah. Kami telah pergi dari Madinah ke Mekah. Nah, Hasan. Rika Nur Sapitri, tafadhali Iqra'i. Nahnu dhahabna minal madinati ila Makkah. Ila Makkah. Nah, Ila artinya. Makkah. Kami telah pergi dari Madinah ke Mekah. Nah, Hasan. Baik, satu lagi Rini Ummun Ora. Nah, Ustaz. Nahnu zahabna minal madinati ila Makkah. Artinya. Kami telah pergi dari Madinah ke Mekah. Nah, Hasan. Maka di sini dari contoh kalimat ada Zahaba. Coba di sini Muhammad, karena dia huwa berarti dia laki-laki, maka pakainya zahaba saja. Muhammadun zahaba minal baiti ila al-masjidi. Kemudian kalau hiya ya, yaitu di sini Fatimah contohkan, maka pakainya zahabat karena dia perempuan, minal madrasati ila suqi. Yang jelas setelah huruf jar dia majrur. Maksud majrur adalah baris kasrah setelahnya. Ila suqi. Begitu juga ana pakainya zahabtu minad dukani ilal hadiqati. Aku telah pergi dari toko ke taman. Nah, kalau kami nahnu zahabna minal madinati ila Makkah, kami telah pergi dari Madinah ke Mekah. Nah, inilah ya pelajaran kita hari ini. Pertama, kita mengenal huruf jar min dengan ila dan juga mengenal kata kerja zahaba yang bisa berubah-ubah sesuai dengan siapa pelakunya. Baik. Nah, seperti biasa, PR ya ada 2, 4, 6, 12 ya, ada 12 kata baru. Silahkan ditulis kalimatnya apa, katanya apa, dan maknanya apa. Masjid apa artinya, dukan apa, hadiqah apa. Font ini bukan masjid ya, yang pertama. Mana ganti dulu. Lupa ganti.
Sukun. Baik. Nah, ini R-nya. Cuma mengartikan saja. Tadi sudah Ana sebutkan artinya sebenarnya. Ya, jadi silahkan ditulis katanya, kemudian artinya. Baik, inilah pelajaran kita terkait pemula. Bagi yang ingin bertanya, Ana persilahkan. Nah, Ustaz tempat betakun. Fadal. Itu kan tadi ada domirnya, misalnya di depannya ada anak kan. Nah, setelah itu zahab itu ya. Misalnya kita langsung ke zahab itu, kada pakai anak bolehkah? Boleh. Ya, karena zahab itu sebenarnya sudah menunjukkan anak. Ya. Tapi kenapa anak tulis anak? Karena ini kan semuanya pada pemula ini, jadi kita harus sesuaikan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi walaupun tanpa anak juga artinya aku telah pergi. Nah, jadi boleh aja ya, Ustaz. boleh. Jadi hendak langsung zahab tuh minad dukan ilal hadiqah, boleh ya. Dan itu yang biasanya atau lazim dipakai. Man untuk pemula tidak mengapa kita tulis anak terlebih dahulu. Nah, Inggih. Makasih dulu, Ustaz. nah, Khairan. Assalamualaikum. Baik, ada lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, bagi yang ingin lab silahkan. Bagi yang pemula, sekarang anak akan pindah ke tingkat lanjutan insyaallah ta'ala. Afwan, ini sudah nih yang pergi. Ini juga nih PR-nya bersambung. Ini huwa kata tadi, ya huwa apa zahaba, hiya apa anta, seperti ana zahabtu itu apa contohnya. Nahnu apa gitu kan. Sudah ada sebelumnya tadi. Kan ana minta ditulis biar jelas gitu atau biar tahu cara menulisnya. Ya, jadi ada dua PR-nya selain yang ini juga jadi PR. Ditulis saja di buku huwa zahaba gitu ya, hiya zahabat, anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu, nahnu zahabna. Ana minta ditulis supaya terbiasa menulis kata zahaba ini sesuai dengan subjeknya masing-masing. Nah, baik, sekarang ana masuk ke tingkat lanjutan. Bagi yang pemula kalau mau live silahkan. Nah, Allah taala a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang fawaid i'lal. Walaupun kita masih ada fawaid ya. Baik, kita murajaah saja yang telah lalu. Al-i'lal huwa taghyirun yahdusu fi hurufil illah as-salasah. I'lal adalah perubahan yang terjadi pada huruf illah yang 3. Waw, alif, dan ya. Baik. Nah, walaupun terkadang hamzah juga ikut di situ ya. Terkadang. Nah, adapun selain huruf 3 ini disebut dengan huruf sahih. Ya, ini harful illah. Sementara yang lainnya disebut harfun sahih. Jadi, i'lal adalah perubahan yang terjadi pada huruf illah yang 3, waw, alif, atau ya. Perubahan tersebut bisa 3 bentuknya. Biqalbiha dengan merubahnya menjadi huruf yang lain. Atau taskiniha atau mensukunkannya yang asalnya berharokat menjadi sukun. Atau juga dengan istilah lain memindahkan harokatnya ke tempat yang lain atau ke huruf yang lain. Atau hasfiha atau menghapus huruf itu sama sekali.
Nah, jadi itu yang dimaksud dengan i'lal. Perubahan pada huruf illah baik dengan merubahnya menjadi huruf yang lain atau menjadikannya sukun atau memindahkan harokatnya atau menghapusnya. Misal, qala asluhu wala. Jadi asal alif itu adalah waw. Kemudian terjadilah i'lal, maka waw itu berubah menjadi alif. Berarti ini disebut dengan qalb. Jadi yaqlibul waw ilal alif. Merubah waw menjadi alif. Atau yaqulu, asalnya adalah yaqwulu, yaf'ulu. Wala kan asalnya fa'ala, yaf'ulu gitu ya. Maka kalau yaf'ulu, yaqwulu. Tapi ada terjadi i'lal di sini dengan cara mensukunkan waw. Ya, atau memindahkan dhammah waw ini ke huruf qaf yang sebelumnya. Jadilah yaqulu. Nah, kaidahnya akan kita sebutkan insyaallah. Atau kul yang asalnya uf'ul uqul. Ya, maka di sini ada yang dihapus yaitu waw dengan hamzatul wasal yang di depannya. Nah, ini juga akan kita sebutkan kaidahnya insyaallah. Nah, inilah yang dimaksud dengan i'lal. Nah, kita juga sudah menyebutkan, jadi sebelum kita menyebutkan kaidah-kaidah i'lal, kita sebutkan fawaid dalam faidah-faidah. Kaidah yang pertama, al-alif la takunu aslan abadan. Jadi alif itu tidak bisa menjadi aslul kalimah. Nah, kalau ada alif, hiya imma zaidah, bisa tambahan saja, au munqalibah an aslin, atau perubahan dari huruf yang lain. Contoh untuk zaidah, qatala. Maka alif di situ tambahan, karena asalnya adalah qatala tanpa alif. Atau perubahan dari huruf waw, yang asalnya waw berubah menjadi alif. Contohnya, qala. Asalnya adalah qawala. Da'a, asalnya adalah da'awa. Asan, asalnya adalah asawun. Mustafan, ada alif di akhirnya. Asluhu mustafawun. Jadi, semua alif ini bisa zaidah atau perubahan dari huruf waw. Bisa juga alif itu perubahan dari huruf ya. Misal, ba'a, itu ada alif. Asal alif adalah ya, baya'a. Sa'a, asalnya sa'aya. Dan asluhu qatayun. Intaha, asalnya intaha ya. Ya, itu mungqalibah anil ya. Bisa juga mungqalibah anil hamzah, asalnya hamzah. Misalnya akulu, asalnya adalah akulu. Nah, hamzah itu dirubah menjadi alif, terjadilah idgham atau jadi mad di situ ya akulu. Maka alif di situ asalnya adalah hamzah. Baik, ini faedah yang pertama. Kemudian malhuzatan, dua peringatan. Al-ula, bagaimana menulis alif? Alif itu ada yang bentuknya gak ya, seperti alif. Ada yang seperti huruf ya. Nah, kapan kita nulisnya seperti alif dan kapan kita nulisnya seperti ya? Maka disebutkan di sini al-ula al-alif as-salisah al-mutatarrifah ala hasabil asli. Artinya kalau kata tersebut cuma 3 huruf dan huruf terakhir itu adalah alif, maka apakah ditulis dengan tegak atau tidak? Maka dilihat dari asalnya. In kana asluha wawan kutibat bihadza syakl, yakni seperti alif. Mislu da'a. Ya, di sini 3 huruf dan terakhirnya alif. Maka ditulisnya tegak seperti itu karena asalnya adalah waw, da'awa. Roja, asalnya rojawa. Namawa. Ason, ya ditulis tegak, asalnya adalah asawun. In kana asluha ya'an, kalau ternyata asalnya itu adalah huruf ya, kutibat bihadza syakl, ya seperti huruf ya tapi tanpa titik. Misal sa'a asluhu sa'aya, jara asluhu jaraya, masya asluhu masyaya. Dan kenapa tulis seperti itu? Karena asalnya adalah ya, fatayun. Nah, itu kalau 3 huruf. Tapi kalau ternyata 4 huruf dan seterusnya, maka alif itu selalu ditulis seperti huruf ya tanpa titik. Ya, baik asalnya waw ataupun ya.
tuktab al-alif al-mutatarrifah ar-rabi'ah fasa'idan bihadha syakal. Ini seperti ya. Kawan kana asluha wawan aw ya'an. Mislu Mustafan. Kenapa ditulisnya seperti itu? Karena dia urutan kelima. Walaupun asalnya adalah waw, Mustafawun. Intaha ya asalnya adalah ya. Baik. Al-faidatu tsaniyah al-marbutah la takunu aslan abadan. Dia tidak bisa menjadi huruf asal. Ya, kalau ada ta marbutah hiya imma zaidah tambahan au iwadun an aslin mahzuf atau hanya pengganti dari huruf usul yang dihapus. Atau untuk zaidah muallimatun, di situ ada ta marbutah. Asalnya muallimun, berarti ta marbutah hanya tambahan. Atau al-iwad an al-waw al-mahzufah, atau dia pengganti dari huruf waw yang dihapus. Contohnya sanatun, ada ta marbutah. Asalnya adalah sanawun. Maka wawnya dihapus digantikan dengan ta marbutah. Atau sifatun, ya. Asalnya adalah wasfun, maka wawnya dihapus diganti menjadi ta marbutah dan ditaruhnya di akhir. Ya, ini terjadi qulb makani namanya, perpindahan tempat. Baik, yang jelas ta marbutah itu tidak bisa menjadi asal kata ya. An-fa'idah as-salisah hamzatul wasl la takunu aslan abadan. Ya, sama hamzatul wasl juga tidak bisa menjadi asal. Ada hamzatul wasl hiya imma zaidah, bisa tambahan, atau iwadun an aslin mahdzuf, atau pengganti dari asal yang dihapus. Kalau contoh tambahan ya, ini tambahan asalnya adalah kaf ba, ditambah ya hamzatul wasl biar bisa dibaca. Atau iwad anil wahwil mahdzufah, contohnya adalah ismun, asalnya adalah wasmun, wawnya dihapus diganti menjadi hamzah wasl. Nah, ini faidah-faidah yang jelas, ada 3 faidah tadi. Pertama, alif tidak mungkin menjadi asal. Kemudian ta marbutah tidak mungkin jadi asal. Kemudian hamzatul wasl juga tidak mungkin jadi asal. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah yang paling penting ya. Kaidah i'lal. Kita hari ini akan ambil 3 kaidah. Al-qaidatul ula. Idza taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan. Apabila huruf illah itu berharokat. Huruf illah berharokat itu berarti cuma waw atau ya, karena alif tidak mungkin berharokat. Ya, dan harokat di sini bisa fathah, kasrah atau dhammah. Jadi kalau huruf illah itu berharokat, wan fatha ma qablahu, dan huruf sebelumnya itu fathah, liba alifan, maka huruf illah tadi dirubah menjadi alif. Dirubah menjadi alif. Kita contohkan. Waznu fa'ala, dari qaf waw la, qa wa la, ya, fa'ala qa wa la. Maka lihat di sini huruf waw itu mutaharrik atau mutaharrikah, berharokat. Dan sebelum huruf waw itu ada fathah, maka wajib waw ini dirubah menjadi alif. Qala. Apa kaidahnya tadi? Idza taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan. Ya. Kalau bisa ini kaidahnya dihafal ya. Ini anak santri di sini anak suruh hafal. Ya, jadi kalau bisa dihafal juga gitu ya. Idza taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan, dan ini adalah kaidah yang paling penting dalam masalah i'lal. Contoh yang lain. Wazan fa'ila dari kha waw fa. Jadi kha wi fa. Maka di sini ada waw berharokat. Ya, berharokat di sini kasrah, di sini harokatnya. Dan sebelumnya fathah. Maka waw ini wajib untuk dirubah menjadi alif, jadilah khofa. Baik. Kemudian wazan fa'ula min ta waw lam. Fa'ula. Coba waw di sini berharokat. Harokatnya dhammah. Dan sebelumnya fathah, maka wajib waw ini dirubah menjadi alif, menjadi tola. Baik.
Nah, tapi di sini ada peringatan. Ternyata kaidah ini memiliki syarat. Syaratul qaidah ayyakuna ma ba'da harfil illah mutaharrikan. Ya, jadi waw atau huruf illah itu dirubah menjadi alif ketika berharokat dan sebelumnya fathah disyaratkan setelah huruf illah ya atau setelah huruf illah itu harus berharokat. Seperti qawala la itu kan berharokat, maka bisa dirubah menjadi alif. Qawifa fa juga berharokat, bisa dirubah menjadi alif. Tawula itu juga berharokat, maka bisa dirubah menjadi alif. Amma idza kana ma ba'dahu sakinan, adapun apabila setelah huruf illah tadi sakin, la yahdus al-qalb, maka tidak terjadi perubahan. Misal bayan. Di sini ya fathah berharokat maksudnya. Sebelumnya fathah. Ya, tapi setelahnya sukun, maka tidak dirubah menjadi alif, maka tetap bayanun misalnya. Begitu juga hayatun. Maka itu tidak terpenuhi syaratnya. Jadi disyaratkan setelah huruf ilah itu juga harus berharokat. Nah, jadi inilah kaidah yang pertama. Idza taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan. Baik. Baik, al-qaidatu tsaniyah. Kaidah berikutnya, idza taharraka harful illah, apabila huruf illah berharokat, waja'a qablahu harfun sahihun sakinun, dan datang sebelumnya, yakni sebelum huruf illah, ada huruf sahih yang sukun, maka tungqalu harakatu harfil illah ila sahih as-sakin. Tungqalu harakatu harfil illah ila sahih as-sakin, maka dipindahkan harakat huruf illah kepada huruf sahih yang sakin tadi. Misal, waznu yaf'ulu min qawala. An yaf'ulu berarti yaqwulu gitu. Maka di sini idza taharraka harful illah, waw di sini berharokat. Wa jaa qablahu harfun sahihun sakin, huruf sahih yang sukun, yaitu huruf qaf. Dia sukun. Maka kaidahnya tungqalu, maka dipindahkan harakat harful illah ke sahih as-sakin. Jadi domahnya dipindah ke huruf qaf. Jadilah yaqulu. Yaqulu. Walaupun wazannya tetap yaf'ulu. Ya, jadi perubahan ini tidak merubah pada wazan. Yaqulu menjadi yaqulu. Contoh yang lain, wazan yaf'ilu min ba'a yabyi'u. Nah, di sini ada huruf illah berharokat. Dan sebelumnya ada huruf ba yang sukun, dia huruf sahih. Kaidahnya tungqalu harakatu harfil illah ila sahihi sakin. Maka harokat kasroh dari ya dipindah ke ba. Jadilah dia sukun. Yabi'u. Ya. Nah, inilah kaidahnya. Jadi idza taharraka harful illah wa jaa'a qablahu harfun sahihun sakinun tungqalu harakatu harfil illah ila sahihi as-sakin. Baik. Ana akan terus aja dulu, nanti di akhir kita akan tes apakah paham atau tidak. Al-qaidatu tsalisah, dan ini kaidah terakhir insyaallah. Bunyinya hampir sama. Cuman ada tambahan di sini. Idza taharraka harful illah bil fathi. Apabila huruf illah itu berharokat fathah. Wa jaa'a qablahu harfun sahihun sakin, dan datang sebelumnya huruf sahih yang sukun. Kalau harakatu harfil illah ila sahihi sakin, dan dipindahkanlah harakat harful illah ke sahih as-sakin, wa yuqlabu harful illah alifan, dan huruf illah itu dirubah menjadi alif. Baik, mungkin contohnya wazan yaf'alu dari qa wa fa. Ya, yaf'alu berarti yakhwafu. Yakhwafu. Baik, di sini ada huruf illah yang berharokat, yaitu waw.
Dan sebelumnya ada huruf sahih yang sukun. Maka dipindahkan harokat waw ini harokat fathah dari waw ini ke kha. Jadilah ya khaufu. Ya. Wa yuqlabu harful illah alifan. Kemudian dirubah huruf illah yang ada menjadi alif ya khafu. Baik, contoh yang lain. Wazan fa'ala min qaf waw mim aqwama. Af'ala aqwama. Maka di sini ada waw yang berharokat fathah dan sebelumnya ada qaf yang sukun. Maka kita pindahkan harokat waw ini ke qaf. Jadi aqawma. Wa yuqlabu harful illah alifan. Kemudian kita rubah huruf illah menjadi alif. Jadilah aqawma. Jadi bedanya antara kaidah kedua dengan yang ketiga, kalau kedua tadi berarti harokatnya adalah dhammah atau kasroh. Tapi kalau harokat ketiga adalah khusus fathah. Jadi kalau harokat huruful ilahnya itu adalah fathah, ada tambahan. Yaitu wa yuqlabu harful ilah alifan. Baik. Sampai sini kira-kira ada yang tidak jelas. Mungkin dari kaidah pertama atau kedua, ketiga. Tafadhali. Atau tafadhal. Nah, gini aja deh, anak tafadhal Rafika. Ada pertanyaan? Terus sampai ketiga tadi kan awalnya akawuma menjadi akwama jadi itu akawuma sama akawama itu boleh milih Ustadz apa Enggak. memang ada perbedaan? Enggak. Jadi yang aslinya tuh akoma jadinya. Jadi proses saja akwama menjadi akoma menjadi akoma. Yang betul akoma. Akawama yang benar berarti Ustadz. Iya. Nah, Ustadz, udah kemarin Ustadz. Baik. Ada lagi? Baik, gini aja deh, anak ingin ngetes tuh ya. Ini sebenarnya rencananya tadi mau anak jadikan PR, tapi mungkin lebih baik kita kerjakan di sini. PR-nya nanti apa namanya? PR-nya nanti cari yang lain. Baik. Baik, di sini ada kalimat haba. Kira-kira asalnya apa? Enggak nunjuk siapa yang siap. Tafadhol, Rafiq. Asalnya hawaba. Hawaba gitu ya. Hawaba. Kemudian berubah menjadi haba gitu ya. Haba. Asal kalimatnya berarti apa? Usul kalimatnya hurufnya apa saja? Hawaba. Ha, wa, ba. Itu ya. Bedanya apa? Apa enggak? Fa'ala. Enggak, kaidah ya lal. Tadi kita sudah sebutkan 3 kaidah. Mungkin belum hafal ya. Kaidahnya idza taharraka harfa illah wa taftaha qablahu quliba alfan. Nah. Baik. Ini anak belum apa namanya? Sebutkan ini betul atau enggak. Baik, ada yang beda pendapat? Belum itu, ada sedikit yang ingin Anda jelaskan. Jadi untuk ini ya. Wazan fa'ila dari khawifa. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah wazannya khofa ini ya, khofa ini afwan. Khofa ini ala wazan khawifa fa'ila. Dari mana kita tahu kalau dia wazannya fa'al? Fa'ila yaf'alu. Ada yang tahu? Gini, antanya gini aja.
Hmm. Ini penting ya, maksudnya mungkin banyak yang nggak paham, nggak tahu. Baik, ini anak potong saja, nggak bisa. Baik, misal qala yaqulu, ini fi'il madhi dan mudhari. Ini wazannya apa? Ayo, siapa yang jawab? Fa'ala yaf'ulu. Ala yaf'ulu. Baik, sahih. Baik, sekarang kalau ba'a yabi'u, wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Naam, sahih. Santun. Baik, sekarang nama yanamu, wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Semuanya sepakat? Baik, ingat ini ya. Kalau ada alif, ini ada alif di tengah. Sini fi'il madhi dan mudhari ada keduanya alif. Maka ini wazannya adalah fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. Mana ulangi. Jadi kalau kita dapati ada fi'il madhi dan mudhari ada alif seperti ini. Alif, ini alif. Maka ketahuilah dia pasti wazannya fa'ila yaf'alu. Ya, jadi contohnya nama ya namu. Contoh yang lain. Khofa ya khofu. Ini asalnya adalah khawifa yakhwafu. Nama nawima yan wamu. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau ada alif dua-duanya, maka ketahuilah dia pasti wazan fa'ila yaf'alu. Ada yakadu, begitu juga. Sudah? Maka kembali ke soal kita. Haba ini fi'il mudhari'nya apa? Haba ini yahabu. Ya, adapun artinya anak nggak sempat ngecek tadi. Ya, yang jelas dia ala wazan fa'ila. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, alif ini asalnya apa? Nah, di sini kata Rafika tadi asalnya adalah wow. Ya, nah tentunya ini kita kembalinya bisa ke mudhari, tapi mudharinya juga nggak kelihatan. Maka kembali ke masdar dan kita dapati ternyata masdarnya adalah haibah. Pakai ya, berarti haibah. Haibah. Ya, berarti usul kalimahnya adalah ha ya ba. Maka kaidah di sini ada huruf ilah di sini kan taharraka. Maka kaidahnya ida taharraka harful illah wan fataha ma qablahu uliba alifan. Baik. Baik ya sumu. Tunjuk ya zikrina. Fadhali. Asalnya apa ya sumu? Sawama. Ini mudhari mudhari. Wazannya apa dulu? Soma yasumu. Ustaz. Ala. Fa'ala yaf'ulu. Baik, kalau fa'ala yaf'ulu berarti Yas yaswumu. Yaswumu. Nah, jadi al-asal yaswumu. Yaf'ulu. Berarti asal kalimahnya itu adalah huruf sod
waw, mim. Baik, masih ingat kaidah di sini. Kenapa dia menjadi yasumu? Asalnya yaswumu menjadi yasumu. Kaidah ketiga. Apa bunyinya? Iza Ini nih. Idza taharraka harful ilah bil fathi. Di sini huruf ilahnya apa? waw Waw, harokatnya. dhammah. Nah, bukan bil fathah. Ya, berarti masuk ke kaidah kedua. Kedua. Baik, coba bunyinya apa tadi? Idza. Iza taharraka. Anu belum hafal Ustaz. Harful illah wajah. Ada yang hafal nggak di sini? Belum ada. Baik, tidak masalah. Wajah qablahu harfun sahihun sakinun munqalu harakatu harfil illah ila sahih as-sakin. Gitu aja kaidahnya. Apabila huruf ilah berharokat, ya, harokat di sini bisa dhammah, bisa juga kasrah, ya. Dan datang sebelumnya huruf sahih yang sakin, kalau maka dipindahkan harokat huruf ilah kepada sahih as-sakin. Nah, jadilah yasum. Baik. Yang ketiga a'ana. Coba Rahmi. Nah, Ustaz. A'ana asluhu a'wana, Ustaz. A'wana, nah, sahih. Ya'un. Berarti asal kalimahnya ain, waw, Ain, waw, nun. Kaidahnya apa? asalis, Ustaz. Yang ketiga. Bunyinya udah apa? Belum, Ustaz, belum apa. Baik, sama hampir sama dengan idza taharraka harful illah. Ya, baik. Anak kok ini. Idza taharraka harful illah bil fathi, dan ditambahi sebelum wajah di sini bil fathi dengan fathah. Ja'a qablahu harfun sahihun sakin tunqalu harakatu harfil illah ila sahih sakin tambahi wa yuqtabu Harful illah harful alifan. illati alifan. Nah, jadi a'wana setelah dirubah menjadi dipindah jadi a'auna. A'auna berubahlah menjadi a'ana. Baik. Ini namanya memang ini kan awal-awal ya. Ana juga waktu belajar qawaid i'lal ini agak bingung awal-awalnya karena baru pernah belajar, tapi insya Allah nanti ke depannya akan sering kita ulang kaidah ini, yang mana kalau paham tentang qawaid i'lal, jadi nanti pas tasrif apa namanya naqis atau yang apa namanya ada misal, ada naqis, ada ajwaf, ada lafif, itu akan mudah. Oh, berarti ini masuk kaidah ini masuk kaidah ini. Kenapa ini berubahnya seperti ini menjadi seperti ini? Nah, ini semuanya adalah disebabkan karena qawaid i'lal. Baik, sebelum Ana tutup, Ana pengen ngetes untuk sekalian tasrif apa namanya tasrif dari da'a yad'u. Tapi yad'u saja Ana pengennya untuk fi'il mudhari'nya saja. Baik, Ana mulai coba dari Aisyah, yad'u yad'uani, hafal enggak tasrifan mudhari? Aisyah, kalau enggak hafal bilang aja gitu ya, biar Ana skip ke yang lain. Baik, Rina, coba.
Fi'il mudhari Ustaz. Iya Yada'u, yada'uwani, yada'una. Terus. Tada'u, tada'uwani, tada'una. Terus. Tada'u, Mm-mm. tada'uwani, tada'una. Terus. Nanti tada'ina, tada'uwani, Mhm. tada'una lagi Ustaz. Terus aja. Ada'u, nada'u. Baik. Ada beberapa kesalahan. Baik, kita skip. Kamila. Sama Srif ya dulu. Belum hafal Ustaz. Baik. Rahmi coba. Rafika, afwan. Rafika dulu. Yad'uwani yad'una. Tad'uwani yad'unna. Tad'uwani tad'una tad'ina tad'uwani tad'unna. Ad'u nad'u. Baik, masih ada kesalahan, kekeliruan. Baik, Rahmi coba. Yad'u, yad'uwani, yad'una. Tad'uwani, yad'una. Tad'uwani, tad'una. Tad'ina, tad'uwani, tad'una. Ad'u, nad'u. Nah, Mahsan. Nah, itu betul semua, Rahmi. Baik, coba Ririn. Coba Ririn. Dan dengar dari Rahmi sebenarnya. Baik. Belum hafal Ustaz. Belum. Baik. Sulha. Belum Ustaz. Belum juga. Kamu Kamil. Afwan belum hafal juga Ustaz. Baik. Nah, jadi ini proses kita belajar insya Allah. Jadi kita akan menguasai hal tersebut untuk tasrifannya ketika kita sudah selesai dari kaidah i'lal, nanti mizan sarfi dan juga isnadul afal ila dhamair. Ya, insya Allah kalau kita kuasai semua ini, tasrifan apapun insya Allah akan kuasai. Baik, inilah pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Salah khilafnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.